Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Belum kompak ini. Selamat pagi. Ya, kalau saya sampaikan selamat pagi, pagi, luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kesempatan ini kami boleh diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan mari bersama-sama pagi ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berikan hati kita. Kita mau menyembah Dia dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari lebih dalam kita menyembah Tuhan dengan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau puji Dia dengan segala kerendahan hati kita. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa
sembah kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Layakkan kami datang kepadamu. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau harapan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Untuk doa pembukaan kami serahkan Bapak Pendeta Urip Widono. Percaya, ku percaya, ku amanah Haleluya, haleluya, kami memuji kebesaran Tuhan di tengah-tengah perhimpunan jemaat-Mu yang kecil ini. Kami memuliakan Engkau ya Bapa, yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Oleh karena kasih karunia Roh Kudus, kami ada sampai hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah perkumpulan kecil ini, Engkau memberkati ibadah ini. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memberi apa yang kami punya untuk Engkau. Melalui hati kami, mulut kami, pikiran kami, segenap hati kami. Biarlah Engkau memperhitungkan penyembahan kami. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan Engkau angkat ya Tuhan. Karena Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu yang menyembah-Mu, yang memuji-Mu, yang membawa kehadiran-Mu ya Tuhan, itu mengalami kesia-siaan. Maka turunlah atas kami sekalian kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita, kemurahan Tuhan, kemuliaan surga menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percayakan bersama-sama. Mari kita berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita bersama-sama bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Dan terima kasih tim pelayanan dari GJKI Siloam Mujo Getasan di bawah pimpinan Bapak Pendeta Petrus Sukiran hari ini melayani di GJKI Eklesia. Kita semua diberkati? Ya, kita mau semangat di Tuhan. Dan terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang hadir pada saat ini. Bersyukur bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih dengan segala kerendahan hati kami menyambut kedatangan kehadiran Bapak Ibu dan Saudara untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih juga Pak Thomas dan Ibu hadir hari ini. Silakan bisa berdiri Pak Thomas dan Ibu. Saya lihat tadi. Oh ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Shalom Pak Thomas, Ibu. Tetap semangat, tetap luar biasa. Sekali lagi kita akan berikan yang terbaik di dalam pujian penyembahan ibadah ini. Kekuatan, sukacita, sekali lagi kekuatan, sukacita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, masih ada sukacita di tempat ini. Sebelum kita lebih lagi memuji-muji Tuhan, berikan senyum kanan kiri terlebih dahulu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama, beri yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama
namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari bersama-sama. Harta dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Dan memerintah untuk atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Dan memerintah untuk selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan dengan sukacita. Kita terus memuji-muji Dia dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Wuh. Sudah kemeringet Bapak Ibu. Kita masih mau memuji-muji Tuhan lagi dan kita akan bersyukur kepada Dia sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama, beri yang terbaik buat Tuhan. Syukurlah kepada-Nya bahwa
akan duduk kembali, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan juga tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita mengagumi cara Tuhan itu mencintai kita. Cara Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Mari kita nyatakan dengan sepenuh hati kita dalam pujian. Tak terbatas kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kagumi
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh mensyukuri waktu yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami boleh menikmatinya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, Tuhan ada bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengar, supaya kami diberikan pemahaman untuk boleh menangkap setiap pesan-pesan Tuhan dan diizinkan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, salam. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Urip Yudono yang sudah memberikan kesempatan untuk kami, tim dari desa, dari atas gunung sana, boleh melayani di sini. Puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami untuk kami menikmatinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata menjadi orang percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Menjadi orang percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya punya pengalaman masa lalu yang tidak baik. Masa lalu yang jauh daripada Tuhan. Bagaimana hidup sebelum saya percaya pada Tuhan itu sungguh-sungguh kalau saya membayangkan sekarang mengerikan. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan arahkan, Tuhan panggil saya untuk percaya kepadanya, untuk mengikuti Dia, ada rencana Tuhan yang baik untuk saya dengan keluarga. Amin. Bahkan untuk kita semuanya. Pagi hari ini saya mau mengajak sharing bersama-sama firman Tuhan yang nanti akan saya kasih judul renungan saya pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kenapa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harus berbahagia? Kenapa orang yang berjalan di dalam Tuhan itu berbahagia? Pesan Tuhan yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Ayat ini ayat hafalan saya karena ini yang menguatkan saya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian ini menjadikan saya menjadi orang-orang yang percaya yang harus semangat menangkap pesan ini. Jadi ketika saya menjadi orang percaya pada Tuhan, ayat ini memotivasi saya bagaimana saya bisa hidup benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan, walaupun proses itu perlu diperjuangkan. Bapak Ibu, untuk hidup di jalan Tuhan itu tidak mudah. Kalau saya ngomong seperti ini, oh hidup di dalam Tuhan gampang berbicara. Tapi praktek hidup setiap hari untuk hidup di jalan Tuhan tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hal yang harus kita lewati dan itu tidak mudah. Tapi ayat ini, pesan ini luar biasa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya di dalam Tuhan dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada satu kesatuan kehidupan kita dengan firman. Berbahagialah orang yang hidup di dalamnya, itu akan terjadi. Amin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ngajari kita semuanya, tidak ada kata yang namanya khawatir. Tidak ada kata yang namanya tidak mungkin. Tidak pernah melihat, oh aku punya apa, aku sedang apa, tidak perlu ada itu. Tapi karena ada Tuhan yang ada di dalam hidupku, ada sesuatu yang besar yang orang lihat tidak mungkin bisa kita kerjakan. Amin. Nah, kita akan lihat ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan coba pelajari bersama-sama. Yesaya pasal 55. Kita akan lihat ayat pertama, Yesaya pasal 55 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat ini ketika saya membaca ayat ini meneguhkan saya sebagai orang yang dipilih Tuhan
untuk mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan. Ya. Seperti ini firman Tuhan saya akan bacakan dan nanti kita akan coba terima bersama-sama. Ada beberapa kebenaran yang luar biasa yang Tuhan singkapkan buat setiap kita. Begini firman Tuhan, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, kata firman Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seru ini judul di dalam perikop ini seruan untuk turut serta keselamatan, dalam keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan ada sesuatu yang Tuhan memang ingin supaya hidup kita ini benar-benar ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau diberkati, supaya hidup kita ini benar-benar harus selalu ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan perjuangannya tidak mudah. Ketika kita harus menjalani hidup, tantangan untuk kita hidup di luar Tuhan lebih banyak daripada hidup di dalam Tuhan. Dan kita harus belajar peka bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, coba kita akan perhatikan ada beberapa kebenaran yang nanti kita akan coba renungkan bersama-sama. Ayat 2 dan 3 menyatakan seperti ini. Ayat 2 dan 3. Sekali lagi saya bacakan supaya nanti ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mengapa kamu belanjakan uang yang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan sesuatu yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini bagian dari peringatan Tuhan. Supaya kita benar-benar boleh hidup berbahagia di dalam Tuhan. Peringatannya keras sekali, sendengkanlah telingamu. Tuhan ingin hari-hari ini telinga kita banyak mendengar hal-hal yang luar biasa. Berita dunia, berita secara nasional luar biasa hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu, yang paling Bapak Ibu dengar hari-hari ini paling banyak dengar berita tentang apa? Yang sedang ngetren. Ya. Kalau orang-orang kaya biasanya emas naik. Wah. Tapi orang-orang politik biasanya tentang ijazah palsu. Terus apa lagi? Saya kalau mendengar itu luar biasa sekali ya.
Kemudian kalau di luar negeri, berita dunia, Iran, Israel, Amerika. Wah ini berita dunia, berita-berita seperti ini selalu masuk dalam telinga kita begitu luar biasa. Ketika kita membuka HP, muncul itu selalu begitu. Tapi pesan ini, sendengkalah telingamu. Firman ini ngajari kita semuanya bagaimana kita ini boleh kita mendengar semua yang lain yang ada di sekitar kita. Berita apapun boleh kita dengar. Karena Tuhan bilang sendengkanlah telinga, artinya buka telinga kita baik-baik, dengarkan suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan. Dengan situasi yang seperti ini, Tuhan mau apa sih? Tuhan berbicara apa tentang kita? Ini yang penting. Sendengkanlah telingamu. Kemudian yang kedua, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Dan dengarkanlah aku. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan firman ini, benar-benar saya merasakan ada sesuatu yang menusuk hati saya. Kenapa? Hari-hari ini kadang-kadang saya merasa, kok saya hidup merasa berjalan dengan kekuatan sendiri. Aku merasa, oh banyak pekerjaan, kesana kesini, berangkat pagi, pulang sore langsung mandi, pelayanan. Kebetulan dalam 2 minggu ini setiap malam ada ibadah penghiburan, luar biasa. Ya, 2 bulan ini kalau dihitung ibadah penghiburannya 1 bulan. Luar biasa. Bulan kemarin 14 hari penghiburan tidak berhenti. Dari hari pertama sampai hari yang ke-14. Tidak berhenti. Itu selesai dilanjutkan ada ibadah penghiburan. Seminggu kemarin sudah selesai, ada 40 hari, ada yang sampai hari pertama sampai 7 hari. Kemarin malam ada 100 hari. Besok masih ada ibadah lagi. Kalau besok sukacita, syukuran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mengajari kita semuanya benar-benar kita datang kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah aku. Ini bagian yang luar biasa. Allah ingin, kalau kita melihat ajakan ini, karena Allah ingin kita semuanya orang-orang percaya hidup diberkati Tuhan. Amin. Berarti kalau kita melihat ayat ini, kita ini sebagai orang percaya ditentukan Tuhan untuk diberkati Tuhan. Amin. Jadi saya mengalami hidup ini luar biasa sekali. Saya dengan istri, dengan anak-anak, kalau berbicara masalah modal, tidak pernah punya modal. Kalau berbicara masalah apa yang kamu punya, tidak punya apa-apa. Tapi yang jelas, yang kami punya, yang mungkin orang lain tidak perhatikan adalah kami punya Yesus yang memiliki semuanya. Amin. Sehingga saya bilang sama istri, hidup ini harus berbahagia. Ora kudu duitnya oke, ora kudu kantongnya kandel, ora kudu duitnya opo, tapi harus bahagia. Kenapa saya bilang gitu? Saya tahu istri saya kan fisiknya tidak sekuat orang-orang lain. Kesel sidik, mulai kerasa, aku rasa kesel penak. Ternyata saya juga begitu. Ada kecapean kemarin 1 minggu batuknya, wah luar biasa. Dan ini ternyata umur, saya bilang sama istri, iya, umur 55 tahun ini sudah seperti itu. Kalau Tuhan izinkan nanti sampai umur berapa? Wow, kalau normal 70 tahun, berarti masih punya 15 tahun kalau normal. Kalau abnormal bisa dikurangi. Bisa dikurangi, tidak tahu kurangannya berapa lama. Tapi kalau dibagi bonus, berapa lama juga kami tidak tahu. Tapi pesan ini adalah pesan berkat, peringatan Tuhan ini. Ayo sekarang ini waktunya, sedangkan telinga kita dekatkan dengan Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada kita. Kita mengerti apa yang Tuhan suarakan. Datang kepada Tuhan dengan dekat. Dengarkanlah pesan-pesan Tuhan. Perhatikan itu. Karena itu akan menjadi bagian awal untuk kita hidup bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga penegasan melanjutkan yang pertama ini. Berbicara tentang perintah Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat 6 ini sesuatu yang ini memang seruan untuk kita sungguh-sungguh perhatikan.
carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena carilah Tuhan, ini satu perintah. Ada dua hal yang penting dari ayat ini yang saya renungkan bersama-sama. Yang pertama, carilah Tuhan itu selama ia berkenan ditemui. Kata-kata berkenan ditemui artinya ada waktunya Tuhan tidak berkenan. Selama ada kesempatan carilah Tuhan. Artinya hari-hari ini jangan main-main dengan hidup kita. Amin. Jangan main-main dengan hidup kita. Karena kalau kita main-main, hati-hati. Ada waktunya Tuhan tidak akan pedulikan kita. Jangan merasa sok kita hebat. Jangan sok merasa kita masih kuat. Jangan sok merasa, oh aku punya banyak yang aku banggakan. Ingat, mumpung masih ada kesempatan, cari dia. Cari dia. Usahakan untuk kita menemukan dia. Bagian yang kedua ini, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, kapan Tuhan dekat dengan kita? Kapan Bapak Ibu merasa dekat dengan Tuhan? Berseru kepadanya. Pada saat kita merasakan kita dekat dengan Tuhan, berseru kepadanya, berseru kepadanya. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Berseru, cari dia, berseru kepadanya. Maka Tuhan akan mendengarkan kita semuanya. Amin. Maka Tuhan akan mendengar kita semuanya. Tidak peduli latar belakangmu. Kalau kita dekat dengan dia, kalau kita berseru kepadanya, pasti dia akan mendengarkan. Dan ketika dia mendengarkan, dia akan memberi jawab buat seruan kita. Amin. Yang ketiga, kita harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Ayat yang ketujuh dinyatakan seperti ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bertobat. Saya teringat bapak saya, kira-kira waktu itu masih hidup, sudah percaya tapi belum bertobat. Pak Urip sama Pak Arfonso melayani terakhir bapak saya. Ya, kemudian dia mulai setia, mulai aktif beribadah. Nah, kemudian setelah itu beberapa waktu saya dikasih mimpi oleh Tuhan terhadap bapak saya. Mimpinya saya pulang dari gereja, di rumah saya, bapak saya banyak orang berkerumun. Saya lihat cari bapak saya tidak ada. Loh, bapak saya berada di tempat kayak perapian yang menyala-nyala. Wajahnya rusak, badannya rusak. Dan tiba-tiba orang tidak ada mau nolong, tidak ada yang dekat. Saya tarik bapak saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan bapak saya pulih. Nah, singkat cerita, saya nemui bapak saya begini. Bapak, tadi saya mimpi. Ini mimpi ini aneh, kayaknya enggak sekedar mimpi, saya bilang gitu. Mimpi apa? Saya mimpi itu pulang dari gereja, Bapak berada di dalam situasi seperti pembakaran dan tidak ada orang yang menolong. Wajah Bapak rusak, tubuhnya rusak. Dan ketika saya berdoa dalam nama Yesus, Bapak pulih. Kalau menurut saya ini Pak, peringatan. Bapak kami sepuh, umurnya sudah mendekati 80 tahun, ada bilang itu. Ya wes, sekarang yang pertama Bapak berusaha mendekat dengan yang kuasa, senang ibadah. Nah, itu. Ojo bolong-bolong, saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, masih punya barang-barang yang berkaitan dengan masa lalu, singkirkan, buang dari hidup. Yang ketiga, buat hati yang senang, sementing senang. Nyambut gaji sementing senang, sementing tidak usah dipaksa.
menjalani hidup ini. Yang penting belajar dekat dengan Tuhan. Oke, siap. Mulai dari itu Bapak semangat, yang semula galak, suka marah-marah, akhirnya tidak suka marah-marah. Kalau ada apa-apa mesti bilang saya. Meh ngapa? Aku meh ngene iki piye? Entuk ora kan gitu. Bilang dulu padahal bapak saya orang keras. Dan sampai akhir hidupnya itu luar biasa, umur 90 tahun dipanggil Tuhan 2 tahun ini ya Pak ya. 2 tahun bulan ini dipanggil Tuhan, ini luar biasa. Dia enggak sakit, malamnya masih ibadah. Ya masih ibadah sampai malam, sampai jam 11 malam. Pagi bangun enggak nyaman, terus saya periksakan, mulai nyaman lagi. Sampai sehari lagi, kemudian pagi sudah bangun kamar mandi sendiri, jalan. Siang sampai masih ngobrol sama saya, sama Berubi, sama anak-anak. Tiba-tiba itu sampai jam 1 masih ngobrol bersama-sama dengan kami. Terus tak suruh, ambil jeruk, di rumah ada jeruk, kasih Mbak biar seger. Gitu. Tata baru keluar dari rumah, kira-kira belum ada 1 menit, bapak saya itu dipijiti Berubi. Terus dia ngeliat langsung meninggal gitu aja. Itu kadang-kadang kok bisa begitu? Ya. Kesempatan bertobat, tapi bersyukur bapak saya juga sudah bertobat. Saya juga punya masa lalu yang kelam. Kalau saya tidak dipanggil Tuhan, mungkin saya tidak akan jadi seperti sekarang ini. Dulu saya tidak percaya Tuhan, istri saya sudah percaya Tuhan, saya tidak percaya Tuhan. Adik saya sudah melayani, saya belum percaya Tuhan. Mas, ayo nang gereja. Enggak, kamu yang berangkat, aku tidak perlu. Saya dulu punya masa lalu yang memang jauh dari kehendak Tuhan. Yang saya kejar dulu klenik, ilmu kejawen, bela diri dan segalanya. Saya kejar. Berpuasa itu biasa. Puasa 3 hari seminggu itu biasa. Dan memang punya pengalaman rohani dengan hubungan dengan kegelapan itu luar biasa. Tapi suatu ketika saya diingatkan Tuhan lewat mimpi. Mimpinya saya berada dalam jurang yang amat dalam dan gelap dan pengap sekali. Saya ceritakan pada jemaat begitu. Nah tiba-tiba saya bingung entah kemana, bagaimana saya harus hidup, saya tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba ada sinar terang sekali di depan saya. Dan sinar itu mengatakan, kalau engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dalam hati saya, aku mau ikut. Tapi tidak bisa ngomong. Tapi saya dibawa ke satu tempat taman yang indah sekali. Dan taman itu ada salib. Ada bukit kecil, ada salib, ada sinar di situ. Oh, saya mulai setelah saya sadar, tidak mimpi lagi, apa kuwi ya kekristenan. Apa kuwi ya Tuhan Yesus. Dan saya bilang begini, kalau ini benar dari Tuhan, saya minta tanda. Benar dikasih tanda yang saya minta diberikan. Dan akhirnya saya mulai belajar ikut ibadah. Yang memuridkan saya itu adik saya, Senin itu juga adik saya, itu muridkan aku diajari doa, diajari nyanyi kan gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ini. Luar biasa ketika aku manggil. Tinggalkan masa lalu. Hari-hari ini pertobatan tidak harus seperti itu. Tapi kita nyadari bahwa hari-hari ini pun kadang kita masih berbuat dosa. Berbuat dosa. Apa dosanya? Kita masih sering terpengaruh dengan dunia luar, dan kita tidak memperhatikan apa yang menjadi mau Tuhan. Masa lalu yang tidak berkenan dalam Tuhan, tinggalkan. Firman ini mengingatkan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangan. Kalau ada hal yang kita pikirkan, hal yang tidak baik, mungkin berpikir tentang keluarganya, atau teman atau tetangga yang tidak baik, tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan masa lalu. Tuhan ingin memberkati kita hanya kalau kita dekat dan hanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, berkat itu akan sampai kepada kita. Amin. Itu yang penting. Yang terakhir, ini berkat Tuhan. Kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Ayat yang pertama, firman-Nya mengatakan seperti ini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Kata-kata pertama, marilah, mari, minumlah air. Kemudian apa yang dikatakan?
Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa? Tuhan hanya bilang begini, kalau kamu hidup baik-baik dengan aku Tuhan, ya, atau baik dengan Tuhan, kalau kata hidup berjalan bersama Tuhan, pesan ini luar biasa. Tuhan akan memelihara hidup kita, amin. Tidak harus dengan uang, tidak dengan emas, tapi Tuhan minumlah, ya, dan semuanya terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Artinya semuanya disediakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini saya juga bergumul sesuatu yang cukup berat menurut ukuran manusia. Ya, karena tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dunia ini kecuali Tuhan. Saya hanya sampaikan kepada anak istri, hidup ini sepenting bergantung pada Tuhan, bersama Tuhan. Kalau kita sudah bersama Tuhan, tidak perlu kita mikir ada uang berapa. Kalau bersama Tuhan, tidak perlu kita mikir ada apa di rumah kita. Tapi yang pasti Tuhan siap memelihara hidup kita. Amin. Ini penting. Sebenarnya kalau mau kesaksian, banyak kesaksian masa hidup ketika bersama dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan itu luar biasa terhadap hidup saya. Tuhan sangat memperhatikan hidup saya dengan keluarga. Kami masih belum maksimal dengan Tuhan. Tuhan sudah memberkati secara luar biasa. Apalagi kalau benar-benar hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan 100%, akan lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya kadang juga memiliki hal yang sama. Mungkin kadang merasa kurang, mungkin kadang merasa bahwa hidup kita ini, kok aku setelah percaya Tuhan kok seperti ini? Kok aku belum bisa seperti yang lain? Kita tidak usah terlalu berpikir tentang mempertimbangkan orang lain lebih atau orang lain kurang. Tapi perhatikan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan siap memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini kita diingatkan bagaimana kita mulai introspeksi diri, memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita selama ini, apakah sudah benar-benar kita ini hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan? Benarkah kita ini sehari-hari ini sudah melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Sendengkan telinga, dengarkan Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kita benar-benar sudah mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada kita semuanya. Kalau sudah, ingat, Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti akan memberkati kita semuanya. Amin. Oleh karena itu, mari kalau ada hari-hari kita yang mungkin saat ini kita masih jauh dari Tuhan, hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah bertobat. Tinggalkan masa lalu yang tidak baik, tinggalkan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan semuanya dan belajar mengarahkan pikiran kita, belajar mengarahkan hati kita, supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan, supaya hidup kita diarahkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh hidup seturut dengan jalan Tuhan. Dan dari itu semuanya, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau, karena engkau sudah hidup menurut jalan Tuhan. Amin. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. 1 menit hening sejenak di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup seperti apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan mengingatkan kita semuanya. Tuhan ingin kita benar-benar mencari Tuhan.
Tuhan ingin kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pesan terakhir, setelah kita diberkati Tuhan, kadang kita menyalahgunakan berkat itu. Mengapa kita belanjakan sesuatu yang bukan roti? Artinya kadang kita menyanyiakan berkat, kita buang berkat itu secara cuma-cuma dan tidak menjadi berkat. Bahkan kadang-kadang kita pergunakan untuk sesuatu yang jahat. Hari-hari ini mari kita minta ampun pada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita diingatkan dan kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Supaya hidup kita diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa hari-hari kami masih jauh daripada kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami masih sering hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami diberkati, kami lupakan Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Sehingga kami tidak kembali kepada Tuhan, tapi kami mempergunakan berkat itu menurut keinginan kami, kepuasan hati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat teguran firman pada pagi hari ini. Kami tahu ketika kami hidup sungguh-sungguh seturut dengan Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan, Tuhan menentukan kami untuk kami boleh hidup diberkati Tuhan. Kami ditentukan untuk diberkati Tuhan. Terima kasih, mensyukuri firman pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami dengar pagi hari ini, kami meyakini ada bagian rencana Tuhan yang secara khusus buat hidup kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami terima firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan kata bersama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Waktu kami kembalikan Bapak Pendeta Urip. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Sugran yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia menayangkannya kegiatan minggu ke depan. Warta Jemaat Minggu 15 Februari 2026. Pelayan Ibadah Raya Minggu 22 Februari 2026. Ibadah Raya 1, WL Ibu Windu, Singer Ibu Munarno, Ibu Rianti, Ibu Daryopi. Musik Saudari Valin, Saudara Stevian, Bapak Supri. Penyambut jemaat Ibu Endang Sutarwo. Ibadah Raya 2, WL Saudari Tania, Singer Ibu Daryopi, Ibu Desi, Ibu Christine, dan Saudari Tessa. Musik Bapak Daniel, Bapak Arfianto, Bapak Frida, dan Saudara Stevian. Penyambut jemaat Bapak dan Ibu Daniel, Bapak dan Ibu Eko Yuli, Bapak Aan dan Ibu Ani. Ibadah Raya Minggu 22 Februari 2026, firman Tuhan pada Ibadah Raya 1 akan dilayani oleh Bapak Rudi Herianto, dan firman Tuhan pada Ibadah Raya 2 akan dilayani oleh Pendeta Supriyono. Hadirilah ibadah PWKI Cabang Salatiga, Senin 16 Februari 2026, pukul 4 sore bertempat di GCKI Eklesia Salatiga. Fellowship Keluarga Muda, Special Valentine's Day, Minggu 22 Februari 2026, pukul 6 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Irwan Cabean. Pujian akan dilayani oleh Ibu Windu, dan renungan akan dilayani oleh Bapak Supri. Jangan lupa bergabung di Sekolah Minggu Eklesia Kid setiap jam 8 pagi di ruang serbaguna GJKI Eklesia. Fellowship Faith of Enoch, Sabtu 21 Februari 2026, pukul setengah 5 sore bertempat di GJKI Eklesia Salatiga. Pujian akan dilayani oleh Saudari Tata, musik Saudari Fania, dan renungan Kak Yosia. Doa pagi untuk setiap hari Selasa
Kamis, dan hari Sabtu jam 5 pagi di GJKI Eklesia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami mengharapkan kembali kedatangan Anda di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan untuk para petugas, kiranya mempersiapkan diri minggu depan yang akan melayani Bapak Rudi Herianto, ibadah yang pertama, yang kedua Bapak Pendeta Muda Supriyono. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Putu Sukiran yang telah melayani kami. Beliau adalah salah satu pengurus di koordinator wilayah Jawa Tengah bersama-sama dengan saya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu dan Saudara dukungannya bahwa kita akan merayakan Paskah bersama dan hari ulang tahun gereja yang ke-50. Ya, waktunya hampir berdekatan. Ya, April dan Mei. Ya, nanti saya serahkan kepada para pengurus, demikian juga untuk Youth Eklesia bisa menjalankan tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Saudara, mari bersama-sama kita akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih bahwa Tuhan memberkati kita dan kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ada amplop persembahan yang sudah dibagikan dan juga ada kotak persembahan yang sudah disiapkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, ku kagumi caramu mencintaiku. Nadanya dinaikkan ya Mas ya, supaya kita semuanya bisa menikmati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan suatu pujian ini. Bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya, penyertaannya, kasihnya, pertolongannya pada kita. Dia punya kekuatan dan kuasa yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Dia tidak memandang kerendahan kita, tapi dia memandang kita mau bangkit bersama-sama dengan dia. Nadanya tolong dinaikkan supaya kita bisa bersama-sama menikmati. Haleluya, haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah konflikku membakatku, aku gak merah dalam hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau merah dalam hidupku. Tak terbatas asamu, tak terduga padamu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat percaya iklanmu. Dengan bersungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kaum wanita akan nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan,
Inilah kami. Dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa Engkau yang sungguh kami kagumi. Engkau yang kami andalkan. Engkau yang kami harapkan. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tiada duanya dalam kehidupan kami. Engkau punya cara tersendiri untuk melepaskan kami dari kesulitan kami. Dari keterketakutan kami. Dari segala sesuatu yang kami tidak berdaya, Engkau sanggup ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita serukan tak terbatas, tak terduga daramu, Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, terbatas rasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Andalan kami hanyalah Yesus saja. Tuhan memandang kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang mendukung kami, Yesus namanya. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak memperdulikan dan kami tidak fokus kepada apa yang terjadi dalam dunia ini. Kami sebagai garam dunia dan terang dunia, kami dipakai Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk memberikan semangat kepada setiap orang melalui kehidupan kami, melalui karya kami, melalui ibadah kami, melalui pelayanan kami. Tuhan, kami kagum terhadap Engkau. Saat kami lemah, saat kami tak berdaya, saat kami dipojokkan dan diposisikan begitu rendah, Tuhan melihat kami. Tuhan menolong kami, Tuhan mengangkat kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Sukiran yang melayani bersama-sama dengan kami di gereja-Mu, bersama istri dan anak-anaknya, bersama dengan seluruh majelis dan jemaat. Tuhan berkati berkali lipat. Pelayanan mereka sungguh-sungguh berdampak. Bukan hanya di Mujo, bukan hanya di Getasan, tapi Tuhan pakai bersama-sama kami di dunia ini. Tuhan, Engkau juga menolong setiap saudara kami dalam pemulihan Bapak Rohmat, Bapak Agung yang berpulang dari rumah sakit. Tuhan yang telah menjamah, Tuhan yang menyembuhkan Bapak Joko dan pemulihannya. Saudara kami yang lain, Bu Janmi, Bu Nunu, Pak Udin, Tuhan, Engkau ada hadir di tengah-tengah kelemahan mereka. Ya Tuhan, kami tidak ragu-ragu mempercayakan kehidupan kami, pengharapan kami pada Tuhan bagi Indonesia ini. Karena Indonesia adalah milik-Mu.
presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan pusat dan daerah, gubernur, wali kota, sampai perangkat desa yang paling rendah, bersatu padu, bangkit bersama-sama dengan gerejamu membangun bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan bangkit memberitakan Injil Tuhan. Lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan Kristen bergerak melayani Tuhan, membawa berita Injil kepada siapapun juga, sehingga Indonesia bagi Kristus. Kami percayakan Tuhan sepenuhnya, seutuhnya kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersama Tuhan dan kami menang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Bahwa turunlah pada kita sekalian, pribadi lepas pribadi, kekuatan, kedamaian, kebaikan dan kemurahan, kemujudan dan bahkan keberhasilan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas seluruh apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, kata bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati.